Halo, selamat siang. Ketemu lagi di channel saya, Dika Channel Stories. Kali ini kita akan membahas terkait database Setra, di mana sistem akuntansinya docking data investasi. Kayak gitu. Sebelum saya masuk, salam sejahtera buat kita semua. Shalom dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap saya sampaikan bahwasannya kalau video ini bermanfaat, video ini berkenan buat Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk subscribe, like, share, maupun komen. Karena terus terang beberapa teman-teman yang lain kayak itu yang menonton ataupun bahkan yang kena ataupun bahkan tetangga yang mengalami yang sama pasti dia bukan cuma nonton saja tapi juga kadang baca komen-komenan yang ada. Itu oke, kita masuk di slide yang pertama. Check this out. Oke, ini introduction dulu bahwasanya kasus penipuan online berbasis love scamming kayak gitu itu di 2024 sebenarnya dia sudah ada kayak gitu. Ini saya ngambil dari Kompas kayak gitu. Polisi sebut kasus penipuan online berkedok love scamming raup keuntungan sampai 50 miliar per bulan kayak gitu. Jadi ini udah masuk di awal tahun. Nah, ini kalau Bapak Ibu semua lihat di tanggal 19 bulan Januari 2024 itu dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membongkar kasus penipuan daring online kayak itu jaringan internasional berkedok love scamming dengan keuntungan mencapai 50 miliar per bulan seperti itu. Nah, terus ini bisa dibaca sendiri kayak gitu. Ini saya tampilkan sebagai perkenalan atau introduction bahwasanya penipuan online love scamming ini bukan baru-baru saja tapi sebelumnya juga sudah pernah ada kayak gitu dan sudah pernah kebongkar sama Bareskrim Polri kayak gitu. Nah, dari pelaku menjalankan modus tersebut, setiap pelaku memiliki 4 karakter yang berbeda, sehingga dari 21 orang pelaku dapat meraup keuntungan kurang lebih 40 miliar sampai 50 miliar per bulan, kata Pak Juhandani. Kayak gitu. Para tersangka lantas disangkakan dengan pasal 45 ayat 1 Junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 dan atau pasal 378 KUHP. Polisi juga mengamankan 96 unit handphone dan laptop merek HP dan laptop merek HP yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Di sini dengan ancaman kalau penipuannya 4 tahun, namun terkait Undang-Undang ITE ancaman hukuman 6 tahun. Seperti itu, bahwasanya di awal tahun 2024 itu sudah ada. Dan sudah ada pembongkaran kayak itu oleh tim Bareskrim Polri terkait penipuan online seperti itu. Oke, next slide berikutnya. Nah, kasus yang masih hangat terkait penipuan berkedok robot trading adalah penangkapan Wahyu Genso. Ini case yang kedua, kayak gitu. Dikutip dari Antara, sosok yang dikenal sebagai Gracie Rich Surabaya ini ditangkap oleh Polresta Malang pada hari Rabu, kayak gitu. Ini tahun lalu, tahun 2023. Seperti itu. Tentu kasus Wahyu Genso bukan satu-satunya kasus penipuan robot trading yang pernah terjadi di Indonesia. Tahun lalu, Indonesia diramaikan dengan kasus penipuan robot trading DNA Pro dan 89net yang melibatkan ratusan ribu korban dengan kerugian mencapai triliunan rupiah. Dan sekarang berita yang lumayan marak, penipuan berkedok love scamming, kayak gitu. Jadi setelah robot trading selesai masanya kayak gitu, kita diingatkan kembali bahwasanya sudah nggak lagi masa robot trading, masa sekarang itu masa love scamming. Dan lumayan banyak, yaitu korban yang berjatuhan. Oke, ini slide yang berikutnya. Ulasan setelah kontrak 7 hari. Ini kalau sudah selesai kontrak 7 hari, saya ambil screenshot kayak gitu dari salah satu korban kayak gitu yang saya sudah minta izin untuk saya publish seperti itu. Dapat terlihat bahwasannya perintah layanan ini muncul biasanya setelah kontrak 7 hari selesai. Jadi ini itu muncul setelah 7 hari selesai, bukan waktu hari pertama sampai hari ke-7 kayak gitu. Halaman pengecekan IP address
ini pasti setelah pembahasan, setelah pajak penghasilan, setelah kontrak 7 hari selesai dilakukan. Karena saya sampai di kontrak 7 hari selesai, itu tidak muncul ini, tapi muncul pajak penghasilan. Jadi ini itu terjadi setelah pajak penghasilan selesai dibayar. Kayak gitu. Tampilan raw data yang muncul menyebabkan penasaran apa aja yang ada di dalamnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca di sini saat Anda mengajukan penarikan, sistem mendeteksi bahwa IP Anda tidak kompatibel yang menimbulkan risiko keamanan seperti itu. Dan ini disampaikan kayak itu. Mohon istilahnya dari si korban mohon dibantu. Saya sangat menunggu penarikan dana di ACC bisa masuk segera karena semua proses yang diperlukan sudah terpenuhi. Bahkan semua yang diminta oleh konsultan ini sudah dituruti sama si korban kayak gitu. Jadi konsultan minta A, B, C, D kayak gitu. Mereka sudah melaksanakan kayak itu. Oke, mari kita bongkar. Next. Nah, ini sistem akuntansi docking data investasi. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Sekalinya, Setra yang ada di Indonesia ini yang scam kayak gitu, dia mempunyai sistem akuntansi ini database-nya mereka. Ini database-nya. Jadi ini anggota investasi, ini itemnya akun investasi, ini nomor HP. Kayak gitu, ini nomor HP. Nomor HP-nya semua. Berarti dengan kata lain, saking banyaknya nomor HP ini, berarti satu nomor HP ini satu korban. Seperti satu HP ini satu korban. Seperti itu. Dan saya juga nggak tahu ini istilahnya item anggota, manajemen investasi, pembayaran bonus, yaitu catatan akuntansi, manajemen keuangan sampai di bawah ini. Nah, ini daftar VIP. Berarti setelah pajak penghasilan, setelah yang diminta ini kayak gitu, apa istilahnya IP address-nya tidak aman kayak itu masih ada berikutnya seperti itu. Ini item-itemnya kayak gitu. Nah, ini status investasi. Jadi bahasanya contoh kayak yang paling atas ini istilahnya ID number-nya ini kayak itu, dia status investasinya belum selesai. Kayak itu metode investasinya perdagangan kontrak. Nah, ini kontrak. Ini sama persis dengan saya. Itu kontrak 7 hari. Ini jumlah investasi. Ini jumlah investasi itu yang mungkin investasi awal. Kayak gitu, investasi yang 7 hari dia kalau saya itu 50 juta. Kayak gitu, 50 juta rupiah. Nah, ini dibuat US dollar seperti itu. Saldo akun pun juga kerekod seperti itu, kerekod di sini. Nah, seperti itu. Terus status penarikan. Nah, ini VIP tidak diaktifkan. Nah, ini kesuksesan. Ini dan kata lain, satu korban dari yang bawah warna hitam ini, itu semua sudah sukses. Status penarikannya sudah sukses. Dan kata lain, satu korban ini untung aja nilainya nggak ditampilkan. Dan kata lain apa? Mereka udah meraup berapa ratus juta kayak gitu atau miliaran dari setiap satu korban yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, ini petunjuk, ini melihat rincian. Nah, rincian ini biasa itu yang dikirim ke setiap korban untuk bayar komisinya kayak gitu. Nah, ini tanggal. Ini tanggal masuk permintaan masuk administrator. Nah, ini masuk. Kalau yang paling bawah itu 2024. Bulan Januari tanggal 22. Nah, ini yang 2024 ini. Seperti itu. Dia udah tersistem keren. Tersistemnya udah keren banget. Ini yang mulai dari Januari. Kita nggak tahu yang Februari, Maret, April kayak itu kita nggak tahu. Dan kata lain apa? Mereka udah terorganisir kayak gitu untuk bahkan di sini juga ada anggota. Ini mungkin anggotanya itu anggota-anggota yang ada di marketing kayak gitu. Teman-teman yang ada di marketing seperti itu. Nah, ini semuanya, ini pembayaran bonusnya. Nah, istilahnya ini semua database-nya mereka terkait dengan uang yang mereka raup seperti itu. Mereka sudah ada sistem akuntansi docking data investasi. Seperti itu, udah terorganisir. Seperti itu. Oke, next. Nah,
notifikasi. Sistem di Setra bisa melacak IP address si pengguna dan juga nomor bank yang sudah terikat pada aplikasi web Setra. Selain itu, melakukan pengecekan alamat korban karena dari awal sudah melakukan registrasi di kontrak dengan mencantumkan KTP asli. Kita di kontrak 7 hari atau kontrak 5 hari atau 10 hari kayak itu atau 8 hari kayak itu, pasti kita mencantumkan KTP kita, bahkan KTP kita itu KTP asli yang kita cantumkan. Jadi itu sudah mendeteksi bahwasannya alamat kita ada, NIK kita ada, kayak gitu, nama kita ada, semua ada datanya. Dan bahkan kita juga mencantumkan nomor bank kita, nomor rekening bank kita untuk diikatkan ke sistem itu. Itu jadi istilahnya data penting kita itu udah bocor ke mereka. Itu. Nah, ini mungkin agak sedikit buram, tapi coba kita baca, yaitu, halo pengguna Setra yang terhormat, sistem mengingatkan Anda bahwa demi keamanan dana akun Anda, mohon untuk tidak mengungkapkan informasi akun trading pribadi Anda. Akun trading Anda saat ini dicurigai sebagai pencurian akun. Nah, aneh kan? Padahal ini kita sebagai korban, tapi kok dicurigai sebagai pencurian akun. Lokasi login pertama Bandung, yaitu ini alamat IP-nya. Lokasi kedua Jakarta. Demi keamanan akun perdagangan Anda, platform saat ini telah mengunci akun perdagangan pribadi Anda. Ini nomornya. Dan untuk sementara tidak dapat beroperasi, silakan hubungi petugas layanan pelanggan untuk mengunggah kartu identitas pribadi Anda untuk verifikasi dan gunakan bank BCA yang terikat pada platform Setra. Dengan kata lain, korban ini dia mengikatkan nomor rekening bank BCA ke sistem atau mengikatkan pada platform Setra. Nomornya sekian. Nah, ini nama orangnya saya tutup kayak gitu. Transfernya 15% dari saldo akun dan mengisi ulang ke saldo akun perdagangan pribadi untuk verifikasi. Seperti itu. Bahwasannya mereka itu udah menyimpan data penting pribadi kita, bahkan mereka tahu saat kita login di platform itu posisi di mana, dan yang kedua posisi kita juga di mana, mereka itu mengetahui semua. Dengan kata lain, aplikasi yang dibuat mereka, sistem platform yang dibuat mereka itu udah mendeteksi nomor HP kita posisinya di mana, kayak gitu. Terus mereka mengambil data-data KTP kita, kayak gitu. Terus yang ketiga, mereka mengetahui satu nomor rekening bank yang mengikat di sistem platform Setra tersebut. Dengan kata lain apa? Data pribadi kita udah bocor, kayak itu. Dan terus terang harus diwaspadai, kayak gitu. Siapa tahu bisa disalahgunakan ke depannya seperti itu. Saya berharap teman-teman yang nonton video saya kayak gitu, istilahnya coba diviralkan, karena terus terang korban bukan cuma saya saja, melainkan banyak sekali korban yang setiap hari kayak gitu, setiap hari 2 hari sekali kayak gitu ada yang ngontek saya menanyakan hal ini atau sharing pengalamannya mengenai hal ini gitu. Nah, kesimpulan seperti itu. Terlihat di dalam database sistem akuntansi Setra terlalu banyak nomor HP yang ada di dalam sistem tersebut sejak tahun ini 2024, bukan 2022. Dan kata lain apa? Istilahnya sudah terorganisir kayak gitu. Dari yang database tadi kan dari 2024 kayak gitu. Dari 2024 bulan Januari itu udah banyak kayak gitu. Banyak. Dengan kata lain apa? Setiap korban itu mungkin nilainya beda-beda. Mungkin bisa puluhan juta, mungkin bisa ratusan juta, bahkan miliaran. Kayak gitu. Nah, satu sisi, mereka per bulan, kan di situ tadi tidak dicantumkan angkanya, angka berapa yang mereka transfer kayak gitu, atau yang mereka bayar komisi kayak gitu, cuma terlintas gambaran bahwasanya ini nilai deposit kita di awal kayak itu, dan satu sisi ini nilai yang ada di akun seperti itu. Besaran nilai investasi dari masing-masing akun juga terlihat di database ini, sehingga dipercaya dari sistem tersebut keluar laporan profit per bulannya. Dan saya percaya bahwasannya administrator kayak itu dia bisa memunculkan halaman profit
atau laporan profit per bulan, ataupun kalau programmernya bagus, itu bisa menampilkan profit per minggunya kayak gitu, profit per orangnya kayak gitu. Per orangnya dia si A ini bisa bisa kita raup, kita bisa ambil kayak itu sekitar berapa puluh juta, itu bisa. Seorang programmer tuh pasti bisa kayak gitu menampilkan berapa laporan profit dari modus ini, per minggunya berapa, per bulannya berapa, per tahunnya berapa, bisa sekali kayak gitu. Database ini juga memperlihatkan kesuksesan yang diraih saat menggait korban. Kayak itu dia juga tingkat kesuksesannya kayak itu bisa. Dengan kata lain apa? No, sistem ini mendeteksi bahwasannya tingkat kesuksesan setiap setiap marketing, setiap grup kayak gitu, itu mendeteksi kesuksesannya kayak gitu. Dan rata-rata memang sukses mereka untuk meraup uang dari si korban kayak gitu. Oke, ini kontak saya. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang mengalami sama seperti saya atau tetangga atau saudara kayak itu, istilahnya jangan malu-malu, sampaikan video ini, share video ini ke mereka biar yang saat ini saudara, tetangga yang lagi ada problem kurang lebih sama dengan saya, biar mereka silahkan kontak saya, hubungi saya, share pengalaman mereka kayak gitu. Dan biasanya sebelum masuk ke grup korban kayak gitu, saya screening dulu, minta maaf, saya screening dulu, saya tanya-tanya dulu dan banyak, dan saya minta bukti terkait semuanya, agar saat masuk ke grup saya itu udah aman seperti itu. Karena terus terang saya percaya kayak gitu ini tidak terjadi untuk 1-2 orang tapi banyak orang, dan saya coba membuat wadahnya kayak gitu. Saya membuat forumnya kayak gitu untuk menampung para korban kayak gitu. Itu aja, karena terus terang luar biasa sindikat ini. Saya berharap untuk diviralkan kayak gitu, dan bisa segera ditangkap oleh teman-teman dari Polri kayak gitu untuk kasus ini, karena terus terang uang saya pun juga lumayan gede yang masuk ke sini. Oke, part yang ke-20 ini saya mengucapkan terima kasih. Sebelum saya tutup, tetap saya sampaikan bahwasanya satu, video ini tidak ada niatan untuk mencemarkan nama baik. Yang kedua, video ini hanya mengupas segala modus dan misteri di balik scam trading, kayak gitu. Yang ketiga, apabila ada pihak yang merasa dirugikan, sekali lagi saya mohon maaf, kayak gitu, bahwasanya saya tidak ada niatannya negatif. Saya hanya membongkar modus dan misteri ini semua agar tidak semua orang, tidak banyak orang kayak gitu, atau orang-orang yang terkasihi dari kita mengalami sama dengan apa yang saya alami seperti itu. Kalaupun ada yang mau sharing, silahkan, kontak person saya juga sudah saya sampaikan. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah menonton video ini. Kalau video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih buat semuanya. God bless you all. Bye-bye.